Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi di video saya yang ke-23. Kali ini saya membahas ciri mukmin yang ke-10, yaitu bertambah iman bila dibacakan ayat-ayat Allah. Saya tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Bertambah iman bila dibacakan ayat-ayat Allah. Ciri ke-10 mukmin. Ini selalu saya ulang, ciri-ciri mukmin untuk Al-Quran. Yang pertama, amat sangat mencintai Allah. Ciri cinta ada 3. Pertama, rindu. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga selalu membahagiakan. Apakah kita ada rindu sama Allah? Apakah kita rela berkorban demi Allah? Apakah kita selalu berusaha untuk dia ridha? Kalau belum, berarti belum iman. Ya. Yang kedua, mendirikan sholat. Di video itu saya jelaskan bedanya antara mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Ada 5 hal yang harus dipelihara. Silakan dilihat videonya kalau ingin tahu. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan khusyuk, lalu bagaimana ciri khusyuk? Yang jelas khusyuk bukan konsentrasi. Lalu khusyuk ini jenjang tertinggi, ada 2 jenjang di bawahnya, level di bawahnya, apa saja. Yang kelima, tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Tenang garis miring mantap, bukan tenang dalam arti tidak gelisah. Itu saya jelaskan di videonya. Lalu zikrullah juga saya jelaskan bukan mengingat Allah. Karena kita tidak bisa mengingat Allah. Zikrullah itu adalah bicara dengan Allah. Di situ saya jelaskan ya, kenapa kita tidak bisa mengingat Allah. Yang keenam, tergetar kalbu bila disebut Allah. Tergetar karena 2 sebab, karena takut dan karena cinta. Yang ketujuh, tawakal hanya kepada Allah. Tawakal bukan berserah diri, tetapi mengandalkan Allah. Bagaimana sikap tawakal dan kapan kita harus mulai tawakal ya. Ada ayatnya, silahkan dibuka videonya bila ingin tahu. Kedelapan, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Apa ukuran berguna tidak berguna juga saya jelaskan di video tersebut. 9, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang ke-10, bertambah iman bila dibaca ayat-ayat Allah. Ini yang akan kita bahas sekarang. Yang ke-11, menginfakkan sebagian harta. Ke-12, menunaikan zakat. Yang ke-13, memelihara kemaluan. 14, memelihara amanah dan janji. Yang ke-15, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sekarang kita lanjut pembahasan. Jadi yang ke-10. Bertambah iman bila dibacakan ayat-ayat Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza tuliyat ayati alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini dalam surah Al-Anfal ya, surat 8 ayat 2. Yang artinya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Iman tidak sama dengan percaya.
walaupun ada unsur percaya dalam iman. Iman adalah percaya menimbulkan rasa aman dan taat, tunduk, patuh. Saya kasih contoh, seorang anak kecil yang digandeng ayahnya menyeberang jalan. Dia percaya kepada kemampuan ayahnya dan merasa aman digandeng ayahnya untuk menyeberang jalan. Dan dia taat kepada apapun yang dikatakan ayahnya. Dia iman kepada ayahnya. Misalnya begitu. Jadi, bila sekedar percaya kepada akan kemahakuasaan Allah, tapi tidak taat dan tidak merasa aman dengan yang dipercaya itu, maka dia belum beriman. Iblis percaya akan kemahakuasaan Allah, tapi dia tidak taat, maka Allah menilai dia kafir. Jadi jangan lupa ya, unsur iman itu 3. Pertama percaya, yang kedua aman, atau ketiga taat. Atau percaya, taat, aman. Dia taat karena itu dia merasa aman. Tapi seorang mukmin yang sebenarnya, atau mukminun al-haqqa, bukan sekedar percaya, taat, dan merasa aman, bahkan amat sangat mencintai Allah. Ini ciri mukmin yang pertama ya. Asyhadu hubalillah. Jadi, bila pada seorang mukmin dibacakan ayat Allah, bertambah keyakinan dia akan kemahaan Allah. Jadi bukan maha kuasa saja, maha teliti, maha benar, maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun, maha lembut, macam-macamnya. Segala sifat-sifat Allah itu makin yakin dia. Untuk ada punya satu masalah, diingatkan dengan ayat Allah, yakin dia. Semakin dia taat kepada Allah, kemudian semakin dia merasa aman bersama Allah. Saya kasih tanda petik ya, bersama Allah. Karena bagi orang beriman itu, dia selalu merasa Allah bersama dengan dia. Dimanapun dia berada, Allah selalu ada. Itu dia sering berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah, nanya kah, memuji kah, ya, meminta kah, gitu ya. Dan semakin bertambah cintanya kepada Allah. Seorang mukmin itu, ketika dibacakan ayat Allah, ya, apakah dibacakan dalam arti diingatkan, apakah dalam arti diinformasikan tentang realitas sesuatu, gitu ya, makin bertambah imannya, makin cinta dia kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ayat yang berisi informasi tentang realita maupun peristiwa sudah tidak diragukan lagi oleh dia tentang kebenarannya. Jadi kalau diinformasikan sesuatu berkaitan dengan realita atau peristiwa masa lalu atau masa datang, ya, masa datang itu artinya ya akhirat nanti, gitu. Karena tidak ragu lagi, ya semakin dia tambah imannya, yakin akan kebenarannya, semakin dia berusaha untuk taat, semakin dia mencintai. Dan mungkin saja merupakan jawaban dari pertanyaan dia tentang keadaan yang sedang dialami. Bisa garis bawah ya. Mungkin saja merupakan jawaban dari pertanyaan dia tentang keadaan yang sedang dialami. Dia sedang mengalami sesuatu, lalu diingatkan dengan ayat Allah. Ini begini, ya. Dia langsung yakin, langsung tambah ini. Semakin yakin dia, semakin taat dia, semakin terasa aman, semakin cinta. Kemudian ayat-ayat yang berisi instruksi atau perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan mengerjakan sesuatu, dia sadari sebagai hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau diperintahkan Allah itu sami'na wa ta'na,
Dilarang samina wa ta'na, karena sadar dia ini untuk kepentingan saya. Semakin bertambah imannya karena Allah tuh begitu perhatian sama dia gitu. Sampai ngasih tahu yang begini, begini. Ini saya menggunakan dua istilah ya, informasi dan instruksi. Karena sepengetahuan saya, isi Al-Quran itu ya informasi dan instruksi. Informasi tentang realita dan peristiwa, lalu instruksi tentang mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Isinya dua itu. Dan yang terpenting, penyebabnya tadi, ayat-ayat Allah adalah perkataan dari yang maha benar. Tanda petik perkataannya, firmannya, dari zat yang sangat dicintai oleh mukmin. Ini garis bawah, sangat dicintai. Kalau kita dulu zaman saya masih muda tuh dapat surat ya, dari orang yang kita cintai, dari pacar kita, itu dibaca berulang-ulang gitu ya, semakin dibaca semakin tumbuh rasa cinta itu. Sekarang nggak ada lagi yang pakai surat-surat gitu ya. Nggak tahu sekarang mengungkapkannya pakai apa, pakai WA kali ya. Ungkapan-ungkapan itu, ungkapan pakai tanda petik lagi ya, apakah informasi atau instruksi merupakan sesuatu yang terasa indah sehingga menambah cinta kepada sesuatu. Jadi perkataan dari Allah itu, ungkapan-ungkapan itu, dia merasakan ini adalah bukti cinta Allah kepada dia, sehingga dia pun bertambah cintanya kepada Allah. Ini yang menyebabkan seorang mukmin itu apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, bertambah dia taat kepada Allah, bertambah dia merasa aman bersama Allah, bertambah cintanya kepada Allah. Tiga tadi itu. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, dan tiada hari tanpa memperbaiki bacaan Al-Quran. Itulah penjelasan ringkas tentang ciri yang ke-10, yaitu bertambah iman bila dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi bertambah taatnya, bertambah rasa amannya, bertambah cintanya kepada Allah. Dan orang yang beriman itu sangat berharap sering-sering diingatkan dengan ayat Quran. Makanya bagi orang beriman itu, baca Quran itu sudah merupakan kebutuhan harian. Bukan kalau sempat, tapi disediakan waktu, disempatkan. Kita lihat diri kita, apakah kita punya waktu khusus baca Quran, apakah setengah jam sehari, sejam sehari, atau kita baca Quran kalau sempat. Kalau sempat berarti belum beriman kita. Apalagi kalau diingatkan ayat Allah, kitanya merasa berat gitu. Beriman ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya. Kalau Anda ingin membukanya ini di YouTube, diklik link yang berwarna biru. Kalau tidak dibuka YouTube. Kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya, silakan subscribe bagi yang belum. Kalau Anda menyukainya, silakan di like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu untuk disebarluaskan, silakan di share. Secara cukup sekian, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.